Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Terima kasih sebelumnya Mas Adam udah mau meluangkan waktunya dan energinya untuk membantu saya dan teman-teman saya mengerjakan tugas ini, project podcast untuk kebutuhan tugas kuliah mata kuliah metodologi politik. Kami dapat tema terkait isu politik lingkungan selaras dengan apa yang mau saya ulik dari Mas, yaitu terkait developmentalism, pembangunanisme, sebuah ideologi ideologi untuk mencapai ya kemakmuran secara ekonomi ya melalui pembangunan dan hubungannya dengan isu-isu lingkungan. Nah, itu yang sebenarnya saya dasarnya yang pengen saya gali dari Mas. Cukup dalam ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu Mas terkait itu. Kalau di Madani sendiri ngebaca ya, pada dasarnya memang sebenarnya nggak selalu vis-a-vis atau bertentangan gitu ya antara pembangunan dan lingkungan. Karena ini yang terbangun kan ya selama ini. Kalau kita melindungi lingkungan, otomatis menghambat investasi, menghambat pembangunan. Kalau kita menjaga lingkungan, otomatis akan berpengaruh pada penurunan tingkat ekonomi, baik itu makro atau utamanya makro ya kayaknya ya. Nah, itu yang berusaha kita coba cari jalan keluarnya bareng-bareng dengan banyak dialog, dengan banyak ngobrol dengan berbagai stakeholder dari swasta, private, masyarakat sipil terutama, kemudian masyarakat yang juga berada di tapak gitu ya. Nah, kita menghimpun masukan-masukan mereka, pandangan-pandangan mereka untuk kita jahit gitu, dan kemudian menemukan solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Masalah apa? Masalah bahwa selama ini tadi pembangunan itu seringkali aku mungkin nggak serta-merta bilang abai gitu ya, tapi mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan. Ya, jadi saya sering lihat itu kurva itu Mas ngelihatnya gimana? Ya, kalau sampai hari ini memang, apalagi itu tadi hasil penelitian juga ya, jadi memang yang kita baca juga serupa gitu. Nah, terkhusus apa yang terjadi di Indonesia tentu disebabkan karena di Indonesia ini banyak mengandalkan industri ekstraktif gitu. Misalnya Sumatera mengandalkan sawit gitu ya. Kemudian Kalimantan mengandalkan industri batubara. Kemudian di tempat lain begitu pula gitu ya. Di tempat-tempat seperti Aceh gitu kan mengandalkan migas. Nah, itu adalah industri-industri yang memang pada angkanya gitu ya, secara statistik itu meningkatkan perekonomian satu daerah. Tapi memang industri ekstraktif ya mau nggak mau akan berdampak ke lingkungan karena dia memanfaatkan lahan secara luas. Nah, kalau ditanya apakah kenyataannya memang begitu, ya kenyataannya memang begitu gitu. Dan tentu itu yang berusaha kita antisipasi di wilayah-wilayah yang masih bisa kita lindungi. Misalnya di Papua, di seluruh Papua ya, di seluruh pulau Papua kita mencoba untuk bukan hanya Madani ya, tapi teman-teman masyarakat sipil yang lain mencoba untuk melindungi Papua dari ekspansi besar-besaran gitu. Nah, misalnya kita coba spesifik ya, misalnya ketika ngomongin hutan gitu, angka deforestasi sampai 2024 itu masih selalu tinggi. Misalnya di 2024 itu tercatat 206.000 hektar. 1 hektar itu kalau ke teman-teman kemarin dengar berita ya, Luna Maya membeli tanah 500 meter persegi. Itu kan kelihatan luas ya. Nah, 500 meter persegi itu setengah hektar. Jadi 1 hektar itu berarti kan luas ya. Dan itu yang kalau kita tempelin ke hutan ada 206.000 hektar hutan yang hilang dalam hanya kurun satu waktu tahun. 1 tahun itu di 2024. Di 2023 angkanya lebih rendah, cuman tetap tinggi, ada di 180-an ribu hektar. Dan itu terus di angka segitu dalam kurun waktu setidaknya dari tahun 2000 ya. Itu deforestasi di kita memang selalu meningkat, dan itu terjadi di wilayah-wilayah yang memang mengandalkan industri ekstraktif. Ini dan sekarang jujur sangat terbantu terutama dari sektor pertambangan. Sedikit cerita mungkin, saya di Jakarta ini kuliah, saya lahir besar di Kalimantan Timur, sama di Kutai Timur, lebih tepatnya. Iya, itu area pertambangan banyak sana. Ada PT Kaltim Primakol, Pama Persada dan lain sebagainya, perusahaan batubara terbesar di dunia. Jadi saya ngelihat secara langsung selama hampir 20 tahun gimana dampak tambang-tambang batubara ini terhadap masyarakat sekitar.
belum belum masih ada kekurangannya, tentu ada, cuman bagaimana mereka membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, program-program CSR perusahaan yang untuk membantu masyarakat tuh saya ngelihat secara langsung. Dan kadang ketika saya ya baca-baca di medsos atau ngobrol sama teman-teman yang ya layar besar di Jakarta, kemudian bicara soal isu lingkungan, saya seneng teman-teman bicara soal itu. Cuman kadang ada fakta-fakta yang nggak sampai ke telinga mereka nih, bahwa ada hal-hal seperti itu loh yang perlu jadi pertimbangan ketika kita mau mencoba beralih ke nikel misalkan tadi. Tentu bukan pembangunan itu kan yang kita harapkan. Nah, sebenarnya dalam regulasi nasional gitu tuh kita udah punya beberapa jaring pengaman gitu ya. Misalnya ketika kita ngomongin ruang hidup gitu, negara kan punya namanya LTRW, rencana tata ruang gitu ya. Kemudian RDTR, rencana detail tata ruang, bahkan sampai pada tahap itu. Kemudian untuk pesisir punya RZWP 3K, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian lebih kecil lagi, buat usaha-usaha itu harus punya AMDAL gitu, analisis mengenai dampak lingkungan. Terus di atasnya lagi ketika satu wilayah gitu ya mau dilihat atau mau secara tata ruang mau dibuka untuk industri, maka harus punya KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Oh, ini kalau dibuka nanti dampaknya ke air apa, ke udara apa gitu-gitu. Nah, tapi memang kembali lagi pada political will atau kehendak politik ya, atau kemauan dan keberpihakan pemerintah, terutama kalau di daerah ya kita bicara dinas gitu ya, terhadap lingkungan hidup mereka gitu. Nah, kalau mereka mau punya aturan dengan norma sekuat apapun, terus ya namanya pejabat kita ya, kita punya undang-undang tindak pidana korupsi itu dari tahun 1999, tapi sampai 2025 kemarin Gubernur Riau aja di OTT gitu kan. Nah, kita mau punya aturan yang sekuat apapun, kalau kehendak politik pemerintahnya nggak ke arah lingkungan, nggak berpihak pada lingkungan, ya akan sama aja gitu ya. Tapi itu tentu nggak mengurangi semangat kita ya untuk mengadvokasi regulasi-regulasi terkait itu. Nah, itu kan balik lagi kalau udah pada tataran praktek, banyak faktor-faktor yang kita harus lepaskan itu dari pembacaan regulasi doang gitu. Nah, apalagi kalau mereka udah bermain kemudian masuk ke dalam sistem. Ada yang namanya kan state capture ya. Gimana satu regulasi atau state gitu kan, pemegang kewenangan untuk membuat regulasi itu di capture atau disandera gitu ya. Misalnya tergambar dalam UUCK gitu. Ketika UUCK alih-alih dia menciptakan lapangan kerja secara masif, justru memberikan akses terhadap pebisnis-pebisnis untuk mendapat kemudahan membuka bisnis yang ekstraktif gitu-gitu. Misalnya PSN itu kan banyak sekali industri ekstraktif di situ ya. Baik itu food estate, pertambangan dan sebagainya, itu cukup banyak. Nah, ada dua mungkin undang-undang yang harus didorong untuk disahkan. Pertama, undang-undang masyarakat adat, karena ini akan memberikan pengakuan. Pembangunan mau sehebat apapun gitu, kalau menyingkirkan masyarakat adat, ya akan sia-sia. Iya, betul. Ya contohnya di Australia gitu ya. Ya, ketika suku aborigin tersingkirkan gitu dari pembangunan ya, bagus kan Australia gitu menjadi negara modern, negara pertama gitu. Nah, itu jadi masyarakat ada. Jadi pembangunan harus melibatkan mereka secara partisipatif gitu ya. Jangan sedikit pun mengambil hak-hak mereka gitu. Tentu yang hak-hak yang dilindungi oleh negara gitu ya, yang udah dijamin gitu. Misalnya ruang hidup, kemudian lingkungan yang baik dan sehat dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah undang-undang keadilan iklim. Kenapa? Undang-undang keadilan iklim itu memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan aksi-aksi iklim, adaptasi dan mitigasi secara lebih baik gitu. Adaptasi itu kan sebenarnya kita udah banyak lakukan ya, misalnya membangun tanggul itu bentuk adaptasi iklim. Kemudian memperkaya varietas pertanian gitu ya, itu bentuk adaptasi iklim, karena di beberapa tempat kan iklim berubah kemudian lahan menjadi lebih kering gitu. Kalau teman-teman buka berita di NTT itu kan lagi kekeringan di ladang mereka. Nah, mitigasinya juga harus kuat. Mitigasi iklim itu seperti mengurangi emisi gas rumah kaca gitu, dengan aksi-aksi ya entah itu transisi energi, memensiunkan dini PLTU,
mentransformasi transportasi menjadi lebih banyak mungkin mobil listrik, transportasi publik gitu ya. Tapi walaupun mobil listrik masih problem ya, sangat problematik gitu, karena dia menggunakan nikel. Walaupun ini juga masih sangat Iya, iya. sangat ini ya, sorry maksudnya dalam konteks EV itu sebenarnya masih sangat kompleks, karena temuan dari teman-teman tuh menemukan bahwa ternyata banyak nikel di Indonesia tuh bukan untuk EV, tapi untuk stainless steel gitu. Oh, oke. Nah, ini kan agak bertentangan nih, padahal kita ingin mendorong industri bersih, industri nikel ya, bukan industri Iya, bersih, iya. sorry, industri nikel untuk jadi salah satu bahan baku transportasi yang lebih bersih gitu kan, bersih Iya. dalam bentuk air fresh gitu ya. Nah, itu dua undang-undang yang kita dorong untuk disahkan. Dan terakhir harus punya analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Jadi seluruh pulau di Indonesia harus punya dan harus tahu mana aja wilayah yang boleh dibangun dan nggak boleh dibangun. Boleh dan nggak boleh itu dalam artian, oh kalau di sini nggak boleh karena kalau ini dibangun maka wilayah sini akan banjir. Oke. Ini kan banyak terbukti ya kalau kita ngomong Iya, Jakarta, iya, misalnya iya, di iya. daerah Kali Ciliwung itu banyak, kalau kalian melihat ada apartemen bahkan di samping sungai persis. Sempadan tuh ada apartemen apa namanya itu yang di apa Cawang. Nah itu kan ada tuh Ah, apartemen yang di sempadan gitu. iya. Nah itu kan aku nggak tahu ya, kalau kata temanku yang geografi itu lama-lama akan jadi pulau gitu, Lama karena kelamaan. dia motong sungai gitu kan. Nah ya Oh, ada sungai iya. kan ada yang bentuknya U gitu ya. Nah Iya. dia ada di tengah-tengah U itu. Nah Oke. kalau lama-lama ya, kalau teman-teman lihat di Kalimantan banyak tuh sungai yang U terus nanti bercabang gitu. Nah Iya. cabangnya hilang. Oh, iya. Nah itu Karena tuh dulu aslinya sungainya bentuknya U gitu, tapi kemudian karena sungai itu kayak ingin ingin iya, dia iya. airnya ingin berjalan lurus, maka Akhirnya ya udah jalur airnya berubah ya. jalur airnya Iya, berubah. iya, iya. Nah nanti yang di sisi kosongnya U ini akan jadi pulau. Oke. Nah itu kan bentuk bahwa oh dalam pembangunan kita lihat di Jakarta aja lah nggak jauh-jauh, Iya, iya. banyak pembangunan yang nggak memperhatikan dampak kedepannya gitu. Banjir kemarin di perumahan yang di Bekasi itu kan Iya. bentuk bukan karena airnya datang ke situ kan, karena itu memang jalurnya air. Jalur air betul. Terus kemudian Simatupang gitu. Kalau teman-teman lihat bentuk konturnya kan dia sebenarnya wilayah-wilayah cadangan air ya. Kemudian dibangun banyak banget apartemen, apa sentral bisnis gitu-gitu. Nah, bahkan di dekat kita juga banyak sih masalah-masalah kayak gitu. Jadi kita emang harus punya analisis daya dukung daya tampung itu untuk ngasih tahu ke kita, oh wilayah ini tuh harusnya jadi serapan air, wilayah Oke. ini tuh harusnya jadi wilayah untuk perlindungan flora fauna gitu-gitu. Ya, kalau udah masuk ke Sumatera Kalimantan itu kan lebih kompleks lagi gitu ya. Iya. Nah itu sih Oke. kalau what if diriku. Tapi kamu kayak harus juga dong. Kenapa bro? Kalau kamu Baru jadi mau di closing Mas udah mau iya, ditanya lagi. kalau jadi NGO nih, kan saya dengan presiden kali ya. Jadi masyarakat sipil Kejauhan. Kalau sebagai eh, masyarakat gimana sipil tuh? untuk melihat masalah-masalah ini ya. Mhm. Ya sebenarnya ya saya sering kali lihat bagaimana aturan perundang-undangan dan tadi bahkan setelah Mas jelasin jadi saya tahu lebih banyak lagi. Mhm. Sebenarnya kalau kita menjalankan apa aja yang udah diamanatkan sekarang, para aktornya ya semualah Mhm. dari pemerintahnya, birokratnya, kemudian masyarakatnya, lembaga-lembaganya. Ya kadang lembaga-lembaga juga atau Mhm. organisasi juga ada yang melenceng dari apa yang disuarakan di depan umum kan. Iya. Ya kalau semuanya bisa bermain peran, ya saya ngelihat bernegara itu sebagai lagi main peran aja, ada yang berperan sebagai ini, sebagai itu. Mungkin sekarang saya sebagai mahasiswa yang lagi ngerjain Mhm. tugas, ya bisa memainkan perannya dengan ya berlandaskan undang-undang yang udah Mhm. ada. Nggak usah jauh-jauh pakai etika moral, kita jalankan apa yang udah diamanatkan ya, harusnya dapat berjalan dengan ya dengan damai semuanya Mas. Mhm. Ya mungkin cuman itu nggak terdengar gampang diucap, cuman buat dilakuin kan akan sulit Betul betul. ya. Ya, mungkin kalau aku sih ini ya, karena bicara pembangunan gitu. Buatku no development on a dead planet. Gak ada Iya. pembangunan di bumi yang mati. Ya Oke. gampang lah kalau teman-teman lihat bekas-bekas tambang yang Iya itu dia. udah yang di Kalimantan gitu ya, udah jadi lubang tambang yang besar. Kita lihat terus kita mau ngapain di lubang tambang yang gede. Padahal mungkin dia dulunya adalah hutan yang bisa Kan. jadi tempat rekreasi, mungkin bisa jadi tempat hiking dan Oh, sebagainya. oke. Nah, tentu itu bukan berarti kita menolak seluruh bentuk pembangunan ya. Mm-mm. Tapi kalau pembangunan itu dilakukan dengan konsep yang berkelanjutan, Iya. aku kira itu bisa jadi jalan tengah gitu. Iya.
oh boleh ditambang gitu misalnya, tapi harus dilihat dulu analisisnya dampaknya gimana nanti. Terus komitmen dia untuk memulihkan lahannya gimana. Ini kan sekarang kita punya aturan soal pemulihan tapi nggak dijalankan kan. Iya, Ini itu banyak dia lahan kendalanya. tambang yang malah jadi kolam gitu-gitu Iya, ya. Nah, betul. itu sih no development on a dead planet. Jadi mau bicara pembangunan sampai pertumbuhan ekonomi 9% di 2029 gitu. Tapi kalau buminya mati di 2034 ya buat apa? Buat apa, betul. Mungkin sekian podcast kita. Oke, oke. Terima kasih ya Mas Adam. Kalau ada salah-salah kata dari saya. Aman, aman. Ya, sekian. Terima kasih.